Heho Pop Gengs. Meskipun sekarang COVID sudah mulai meredah bahkan diklaim sudah menjadi epidemi, tapi COVID-19 masih menjadi sebuah kenangan pilu bagi banyak orang. Utamanya para pebisnis yang harus gulung tikar karena terus merugi di era COVID. Ya, walaupun ada juga yang malah makin berkembang saat masa pandemi kemarin, seperti media televisi. Hal ini dibuktikan dengan makin kayanya para pimpinan channel TV Indonesia. Salah dua di antaranya adalah Haritanu Sudibyo pemilik MNC dan juga Chairul Tanjung pemilik Transcorp. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya mereka berdua sebagai 50 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes yang tidak perlu kita ragukan. Not the strongest and not the smartest people will becoming the winner. Masalah kekayaan keduanya memang bukan orang biasa. Haritanu dan juga Chairul Tanjung dikenal punya beragam bisnis yang terus menjadi angsa bertelur emas bagi mereka berdua. Untuk Haritanu Sudibyo, setidaknya ada 6 perusahaan bisnis paling menguntungkan bagi dirinya. PT Media Nusantara Citra Tbk, PT MNC Studios International, PT MNC Capital Indonesia, PT Global Mediacom, PT MNC Vision Network, lalu PT MNC Investama. Dari semua perusahaannya ini, Haritanu punya aset mewah lainnya. Contohnya saja mobil mewah. Pria ini punya koleksi seperti Hummer H2, Toyota Alphard, Rolls-Royce Phantom, dan Ferrari GTC Forluso. Selain itu ada juga sebuah rumah super mewah yang pernah terlihat dalam vlog istrinya, Liliana Tanu Sudibyo. Dalam vlog tersebut kita bisa lihat luas yang gak ngotak dari rumah keluarga Haritanu. Ada kolam renang di tengah rumahnya, lalu ruang tengah bergaya klasik dan juga ruang santai yang super nyaman. Pokoknya rumah ini tuh emang menggambarkan kalau yang punya adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Sedangkan untuk Chairul Tanjung, gurita bisnisnya lebih gila lagi karena selain merambah ke berbagai bidang, perusahaan Chairul Tanjung juga menjadi perusahaan induk bagi beberapa perusahaan anak miliknya. Jadi bisnisnya memang udah asli beranak pinak. Di sektor keuangan ada perusahaan PT Mega Corpora yang membawahi Bank Mega Syariah, Mega Capital Sekuritas, Alobank Indonesia, sampai Mega Asset Management. Di sektor media, ada PT Transcorpora yang menjadi induk dari Transcorp yang punya Trans TV dan Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Detik.com, CXO Media, Transvision, hingga Beauty Indonesia. Lalu ada sektor energi dan agrobisnis dengan induk PT City Global Resources yang membawahi PT City Agro, PT Arah Tumata, PT Wahana Kutai Kencana. Selanjutnya, ada lagi sektor properti dengan PT City Corpora. Di bawahnya itu ada Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, serta Mega Indah Investindo. Kemudian ada sektor retail dengan PT Trans Retail Indonesia yang jadi induk dari Transmart, Multimart, Grocerindo, hingga Trans Living. Yang terakhir ada sektor hiburan dengan PT Trans Lifestyle. Lewat PT ini, Chairul Tanjung memegang lisensi brand-brand ternama di sektor gaya hidup, seperti Hugo Boss, Furla, Armani, Canali, Coffee Bean & Tea Leaf, Wendy's, dan juga Baskin Robbins. Gimana? Udah lihat kan betapa gilanya bisnis Chairul Tanjung beranak pinak? Seakan-akan tidak ada satupun sektor bisnis yang luput dari cengkraman dirinya. Dengan gurita bisnisnya ini, Chairul Tanjung memiliki beragam aset mewah. Mulai dari tanah dengan total nilai mencapai 445,97 miliar rupiah yang tersebar di Purwakarta, Jombang, Bekasi, Jakarta, Bogor hingga Singapura. Lalu ada juga koleksi mobil mewah seperti Toyota Alphard, Rolls-Royce, dan Sport Mercedes-Benz. Selain itu masih banyak lagi hal yang dimiliki Chairul Tanjung termasuk logam mulia, surat berharga, dan beragam investasi yang tidak diungkap ke publik. Dari jumlah bisnis dan juga macam-macamnya yang sudah kita bahas barusan, bisa dibilang kalau keduanya memang Crazy Rich Indonesia. Namun pertanyaannya, siapa yang lebih kaya? Nah, jawabannya bisa kita lihat di daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes. Haritanu menduduki posisi ke-40 dengan total kekayaan 1,02 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun rupiah.
Sedangkan Chairul Tanjung berada jauh di atas Haritanu, yakni di posisi ke-6 dengan kekayaan mencapai 5,5 miliar US dollar atau 81 triliun rupiah. Jadi ya bisa dibilang kalau Chairul Tanjung bukan cuma punya bisnis yang jauh lebih banyak, tapi juga jauh lebih kaya ketimbang Haritanu. Nah, nggak afdol nih kalau kita cuma membahas kekayaan Haritanu dan Chairul Tanjung miliki. Kita juga harus tahu perjuangan di balik kesuksesan mereka ini. Haritanu Sudibyo lahir pada tanggal 26 September 1965. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya, yaitu Ahmad Tanu Sudibyo. Dari ceritanya, Haritanu besar di Surabaya dan termasuk salah satu anak nakal saat masa SMA-nya di SMA Katolik Santo Louis I Surabaya. Bahkan dia mengaku kalau pernah menjadi pemimpin tawuran antar sekolah. Kehidupan nakalnya baru berubah saat ia berkuliah di Carleton University Kanada yang dilanjutkan di Ottawa University Kanada. Setelah lulus, dia balik ke Indonesia untuk mendirikan Bakti Investama pada tahun 1989 yang sekarang dikenal dengan PT MNC Investama. Dari perusahaan ini kemudian karirnya terus melejit dan dia pun mendirikan Global Mediacom pada tahun 2000 yang dikenal dengan MNC Media. Di sini Haritanu berhasil membuat jaringan TV swasta terkenalnya seperti RCTI, MNC TV, Global TV, dan juga iNews. Lewat beragam media inilah Haritanu menjadi salah satu orang penting di Indonesia dan jadi kendaraannya untuk berpolitik di tahun 2011. Awalnya, Haritanu bergabung di Nasdem hingga tahun 2013. Lalu pindah ke Hanura pada tahun 2013 hingga 2014. Tidak puas dengan pencapaian politiknya, Haritanu pun mendirikan partainya sendiri yaitu Perindo pada tahun 2015 yang jadi kendaraan politik utamanya. Sedangkan Chairul Tanjung, Bapak Putri Tanjung ini lahir pada 18 Juni 1962. Dia adalah anak dari Abdul Ghaffar Tanjung yang merupakan seorang jurnalis Orde Lama. Jadi dia bukan dari keluarga pebisnis kaya. Bahkan sang ayah harus kehilangan pekerjaan pada Orde Baru karena berseberangan politik dengan penguasa. Makanya dia mengaku pernah hidup di sebuah losmen kecil. Dari kehidupan yang tidak mewah ini, dia berhasil masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ya, meskipun kuliahnya ini jauh dari profesinya sekarang sebagai pengusaha. Namun, masalah jadi pengusaha, Chairul Tanjung memang punya jiwa berdagang sejak kecil. Dia pernah menjual kaos, alat tulis, hingga fotokopi. Minat bisnisnya ini nih yang membawanya terus melaju dan membuat jejaring bisnis hingga sekarang. Gemilang bisnisnya diakui oleh Presiden SBY hingga menjadikannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2014. Namun, ia undur diri setelah menjabat hanya 5 bulan. Sepak terjangnya dalam berbisnis diulas lengkap dalam buku biografinya yang bertajuk Chairul Tanjung Anak Singkong. Dari keduanya bisa kita lihat, entah kamu anak orang kaya seperti Haritanu atau anak yang bapaknya kehilangan pekerjaan seperti Chairul Tanjung, semuanya bisa menjadi sukses. Bergantung usaha masing-masing. Jadi gimana? Udah dapat motivasinya? Sekarang waktunya kamu bergerak juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!